Alkitab adalah wahyu Allah yang khusus. Dia adalah wahyu Allah yang khusus di mana Tuhan menyatakan diri dan kehendaknya. Tuhan membukakan kepada umat pilihannya tentang diri dan kehendaknya di dalam kata-kata. Sekali lagi, Alkitab adalah wahyu Allah yang khusus di mana Allah membukakan diri, menyatakan diri dan kehendaknya di dalam kata-kata bagi umat pilihannya. Alkitab memiliki otoritas ilahi karena disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, orang-orang yang diinspirasi Allah. Ada otoritas ilahi pada kata-kata yang disampaikan oleh nabi, oleh rasul dan penulis-penulis Alkitab. Otoritas ini ditegaskan melalui klaim, misalnya Tuhan berbicara kepada saya, atau berfirmanlah Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Ini disebut sebagai klaim otoritatif. Ini muncul di dalam tulisan nabi untuk memberi petunjuk kepada para pembaca bahwa Allah benar-benar berbicara kepada mereka, dan kata-kata yang mereka ucapkan, kata-kata yang mereka tuliskan memiliki otoritas sebagai otoritas ilahi. Oleh sebab itu saya bilang bahwa Alkitab itu berisi kata-kata yang memiliki otoritas ilahi yang disampaikan kepada kita melalui para nabi dan para rasul. Klaim otoritatif yang memberi petunjuk bahwa ada wahyu dari Allah, ada kata-kata dari Allah kepada para nabi dan para rasul ini. Akhir-akhir ini saudara dan saya kembali dengar. Kita sering mendengar ada hamba-hamba Tuhan bilang Tuhan berbicara kepada saya. Saudara dan saya kemudian juga bisa mendengar ada hamba Tuhan bilang Tuhan memberi perintah kepada saya, atau saya mendengar suara Tuhan. Ini menjadi klaim yang tidak jarang disebutkan oleh hamba-hamba Tuhan ketika mereka mengajar atau mereka menyampaikan sesuatu, misalnya nubuat atau berbagai hal yang lain. Kalau kalimat-kalimat ini benar, maka seolah-olah, sekali lagi, seolah-olah sesudah wahyu Allah di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu tuntas, Tuhan masih memberi wahyu yang lain. Sekali lagi, selain Alkitab sebagai wahyu Allah, di mana Tuhan berbicara melalui kata-kata kepada umat pilihannya, seolah-olah melalui klaim hamba-hamba Tuhan ini, pendeta-pendeta ini, seolah-olah wahyu Allah di dalam Alkitab yang sudah tuntas itu memang sudah tuntas, lalu muncul wahyu yang baru. Tuhan memberi wahyu yang lain dengan berbicara secara langsung kepada orang-orang ini, seperti dia berbicara secara langsung kepada para nabi dan para rasul. Dengan demikian, saudara mesti mengatakan bahwa klaim mereka ini itu memiliki otoritas dan memiliki bobot yang sama dengan tulisan para nabi dan para rasul di dalam Alkitab. Seolah-olah klaim mereka memberi petunjuk bahwa mereka punya kalimat-kalimat itu adalah kalimat dengan bobot yang sama dengan firman Allah, bobot yang sama dengan kitab suci. Saya tahu bahwa ada orang yang akan bilang, mereka kan tidak tentu bermaksud demikian. Mereka tidak tentu bermaksud bahwa klaim mereka, Tuhan berbicara kepada mereka itu punya otoritas yang sama, punya bobot yang sama dengan kitab suci atau Alkitab. Tetapi saudara tidak bisa menghindari kesimpulan ini. Mengapa? Kata-kata ini, berfirmanlah Tuhan, Tuhan berfirman, Tuhan berkata, itu adalah kata-kata yang memang dipakai oleh Alkitab untuk menegaskan kenabian seseorang, untuk menegaskan otoritas dari kata-kata yang dia ucapkan sebagai kata-kata Tuhan. Jadi kalimat-kalimat ini adalah kalimat otoritatif untuk menegaskan otoritas orang yang memberitakan firman. Itu benar-benar firman yang berasal dari Allah. Ini alasan pertama mengapa saya bilang bahwa mereka mengklaim wahyu yang baru. Mereka mengklaim mereka punya kalimat, itu punya bobot yang sama dengan Alkitab atau firman Allah. Yang kedua, kalau Allah yang berfirman kepada para nabi dan para rasul adalah Allah yang berfirman kepada pendeta-pendeta ini, kepada orang-orang yang mengaku bahwa Allah berbicara kepada mereka ini, tidak mungkin kata-kata dari satu pribadi yang sama yang saudara dan saya sebut sebagai Allah ini memiliki dua kualitas berbeda. Satu berkualitas sebagai firman yang diwahyukan di dalam Alkitab, satu tidak berkualitas sedemikian. Ini sebuah kesimpulan yang sangat irasional. Sehingga saudara dan saya mesti sekali lagi mengatakan bahwa kalau orang berkata Tuhan berfirman kepada dia, Tuhan berkata kepada dia, Tuhan memerintahkan dia untuk berkata-kata, maka kata-kata yang dia ucapkan adalah sebuah klaim otoritatif yang memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Ada wahyu yang lain selain Alkitab sebagai wahyu yang telah diberikan oleh Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan dengan demikian Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru belum tuntas.